Ya, baik. Di sini saya Widya Maulinda Jarsad. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pemrograman mobile di bagian pertama, yaitu pengenalan Android Studio. Nah, di sini sebelumnya sudah saya buka Android Studio di laptop saya. Lalu di sini ada tampilannya, tampilan awal untuk menu. Nah, di sini terdapat beberapa bagian yang bisa diklik. Nah, yang pertama yaitu Create New Project yang fungsinya untuk membuat project baru atau membuat aplikasi Android baru. Lalu di sini ada Open and Exciting Project yang fungsinya untuk membuka project yang telah dibuat sebelumnya. Lalu di sini ada Get Version Control yang fungsinya agar kita dapat mengontrol atau membuat aplikasi kita terkoneksi dengan cloud seperti GitHub. Lalu di sini ada profil or debug application yang digunakan untuk mendebug aplikasi Android. Lalu di sini di menu kelima ada import project, yaitu digunakan untuk mengimpor project-project yang sudah dibuat sebelumnya di Eclipse, Gradle, dan lain-lain. Lalu di sini ada import an Android code sample yang digunakan untuk mengimpor contoh-contoh kode Android yang sudah disediakan oleh Android Studio. Lalu di sini di bagian configure sebelumnya sudah saya buka, digunakan untuk mengimpor contoh-contoh kode Android yang sudah disediakan. Di bagian configure dimulai fungsinya untuk menyeting SDK. Nah, setiap install diperlukan koneksi internet dan lokasi SDK bisa dipindahkan kemana saja. Lalu saatnya kita buat project baru dan kita klik Create New Project. Nah, di sini untuk tampilan awal kita disuruh untuk memilih template yang sudah disediakan oleh Android Studio sebelumnya untuk aplikasi kita. Untuk tab awal yang saya gunakan yaitu Empty Activity. Yang akan kita mulai untuk mengisinya, saya klik, lalu klik Next. Nah, di sini yang pertama kita diminta untuk memberi nama aplikasi. Di sini saya tulis aplikasi Widya 3. Nah, lalu di sini yang kedua yang pertama di bagian name lah untuk memberi nama, lalu yang kedua yaitu package name, yaitu memilih nama package atau setiap aplikasi yang dibuat tidak boleh ada nama package yang sama. Jika ada nama package yang sama, nanti package terimplementasi. Pada saat mengisi nama package, nanti package terimplementasi ke folder. Jika ada nama foldernya yang sama, nanti pada saat diinstal di setiap package yang sama, maka akan terbentuk folder yang sama nantinya. Lalu di sini ada bagian save location, yaitu untuk menyimpan aplikasi yang kita buat. Mau disimpan atau dirubah juga dengan cara kita klik di sini browse, lalu pilih folder yang kita inginkan tempatnya di mana. Di sini. Lalu untuk yang berikutnya itu language, yaitu menu untuk memilih bahasa pemrograman. Nah, di sini ada dua macam bahasa pemrograman yang bisa dipilih, yaitu Java dan Kotlin. Namun saya memilih Java. Lalu di sini ada minimum SDK. Di sini yaitu minimum sistem operasi Android yang bisa menggunakan aplikasi kita itu versi berapa. Nah, jika bingung mau pilih yang mana, kita bisa klik Help Me Choose untuk dibantu memilih atau direkomendasikan. Lalu berikutnya, jika sudah selesai, maka kita klik Finish.
Nah, di sini sedang loading untuk membuka tampilan-tampilannya. Lalu pada saat kita klik finish, dibutuhkan koneksi internet untuk mendownload beberapa library. Sehingga sebelum klik finish, bisa teman-teman pastikan untuk koneksi internetnya stabil. Ya, kita tunggu. Di sini bisa dilihat masih loading untuk mendownload beberapa library. Nah, di sini tampilannya sudah terbuka semua. Lalu di sini kita menemukan beberapa pembagian daripada layar. Lalu yang pertama untuk di bagian Android, yaitu di sini adalah jenis view dari project kita. Biasanya secara default akan terpilih Android. Nah, jika kita terbiasa menggunakan Eclipse, maka kita bisa pilih project, namun di sini saya pilih Android. Lalu jika yang dipilih adalah Android, maka yang harus diperhatikan adalah manifest. Jadi ada yang namanya Android manifest. Di folder ini ada satu file XML di sini. Yang file ini digunakan untuk keperluan mendefinisikan permission, seperti misalnya aplikasi yang kita mau gunakan untuk mengakses memori misalnya. Lalu folder berikutnya yaitu REST. Nah, REST ini singkatan dari resource. Nah, yang mulai dari folder pertama yaitu drawable, yang fungsinya yaitu untuk tempat kita meletakkan file-file yang dibutuhkan seperti file XML dan gambar. Lalu yang kedua yaitu ada layout. Layout ini tempatnya kita meletakkan file-file XML, di mana file XML ini nanti merepresentasikan atau kita akan membuat tampilannya. Ini adalah layout, tampilan layout. Lalu berikutnya ada map. Nah, bagian ini digunakan untuk menyimpan file-file gambar juga seperti misalnya logo dan seterusnya. Logo dan beberapa ukuran. Lalu ada values di sini. Nah, di bagian values ini berisi beberapa warna. File-file XML yang nantinya bisa kita gunakan secara berulang. Misalnya colors. Di bagian colors ini nanti kita bisa definisikan beberapa warna, dan beberapa warna itu bisa kita gunakan secara berulang kali di project kita. Lalu berikutnya string. String sama juga dengan colors, yang nantinya kita mungkin akan gunakan berulang-ulang, maka dapat kita definisikan di string. Di sini contoh string, dan tadi contoh colors yang kita bisa gunakan berulang untuk project kita. Lalu berikutnya ada themes. Di sini bisa kita pilih untuk stylenya, yaitu ada style yang night atau dark mode dan juga terang.
Lalu file berikutnya yaitu Gradle. Folder ini digunakan untuk mengambil beberapa library eksternal. Lalu berikutnya yaitu kita ke bagian layout. Kita bisa ubah desainnya di sini di bagian desain. Contohnya saya ubah di sini dari desain tambah blueprint, di sini saya ubah blueprint saja. Lalu di sini mode orientasinya saya pilih dari portrait, saya ganti jadi landscape. Dan di sini fungsi pixel bisa untuk ukuran layar fungsinya. Nah, di sini di bagian desain ini fungsinya untuk melihat desain aplikasi yang sudah kita buat, dan di bagian kode untuk melihat codingan atau source kode. Sebelumnya saya akan menyambungkan HP saya dengan nah, di sini maaf tadi terpotong. Di sini untuk bagian kodenya bisa kita ubah. Kita ubah untuk tulisan hello world-nya bisa kita ganti. Di sini saya tulis hello Widi, kita ganti. Sebelumnya perlu diketahui bahwa sudah saya sambungkan HP ke laptop menggunakan visor. Lalu berikutnya kita running. Untuk menjalankannya kita running dulu. Kita tunggu proses runningnya. Proses runningnya memang agak lama. Nah, di sini sukses, dan kita lihat tampilannya untuk tampilan HP sudah successful. Maka jika sudah selesai, kita lihat tampilan yang HP yang ada di laptop. Dan ya, terubah Hello Widi yang sebelumnya saya ubah di bagian kode. Nah, demikianlah video pengenalan Android Studio yang saya buat. Mohon maaf lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.